how's life? Great, excellent, yay! Nah, kali ini teman-teman banyak banget yang request ke Sis Hana untuk ngebahas tentang kosakata bahasa Inggris yang sulit diterjemahin. Nah, kenapa tuh Sis kira-kira kok sulit? Apakah karena pengucapannya aneh atau kata-katanya yang nggak biasa? Nah, jawabannya adalah karena bahasa Inggris tersebut nggak ada di kamus. Loh, terus buat apa Sis kamusnya? Nggak guna dong. Nah, di sini teman-teman sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali kata-kata yang nggak bisa kita terjemahkan secara literal ya. Misalnya ada banyak banget nih kosakata bahasa Indonesia, contohnya seperti kesedak, kelilipan, kesandung, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata ini nggak ada di kamus bahasa Inggris karena orang-orang Western itu nggak tahu teman-teman apa itu kelilipan, kesedak, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita bakal ngupas tuntas kosakata bahasa Indonesia sulit itu dalam terjemahannya. So, let's get started! Nah, sebelumnya kita coba buktikan dulu ya di Google Translate kira-kira ada nggak ya bahasa Inggrisnya keselak, kesedak, tumben, atau yang lain-lainnya. Nah, yang pertama coba kita cek tumben ya teman-teman dalam Google Translate ini. Oke, tumben. Oke, nah kalau di Google Translate dia bilangnya surprise guys. Nah, padahal surprise di sini kalau kita bahasa Indonesia kan artinya terkejut ya. Nah, kurang greget ya, kurang pas ya teman-teman. Kalau misalnya kita pakai surprise buat bahasa Indonesia tumben. Nah, yang lebih cocok itu teman-teman bisa pakai being ya teman-teman. Nah, contoh kalimatnya ada seperti you are being diligent today ya teman-teman. Jangan lupa kalau being itu penempatannya harus tepat sebelum adjective. Yang mana adjective di sini apa? Di diligent. Nah, you are being diligent today ini artinya adalah tumben kamu rajin hari ini gitu ya. Oke, mari kita cek yang kedua yaitu kelilipan ya guys ya. Kelilipan. Oke. Kalau di Google Translate dia bilangnya something in the eye. Nah, harusnya yang lebih tepat adalah something got into my eye. Karena kelilipan itu kan kemasukan ya teman-teman, bukan dia udah ada di dalam. Nah, kalau in itu kayak dia udah ada di dalam. Nah, sebenarnya kelilipan ini kan adalah prosesnya ya teman-teman, dimana debu-debu itu masuk ke mata kita ya. Nah, for example, teman-teman bisa ngomong, oh, I got something got into my eyes, please help me. Nah, tolong, aku kelilipan. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek ya teman-teman di Google Translate bahasa Inggrisnya keinjek itu apa? Keinjek. Wow, di sini malah bahasa Inggrisnya adalah injection ya teman-teman. Yang mana injection ini kurang tepat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, injection itu seperti memasukkan sesuatu yang berbentuk liquid ke dalam benda atau tubuh manusia. Nah, jadi ini kurang tepat sekali ya. Nah, sedangkan bahasa Inggrisnya dari keinjek itu adalah stepped on. Nah, contoh kalimatnya adalah I accidentally stepped on it. Nah, artinya apa? Aku nggak sengaja keinjek. Oke, untuk yang selanjutnya ada tersedak. Coba kita lihat dalam Google Translate dia bilangnya apa ya? Tersedak. Oke. Nah, dalam Google Translate bahasa Inggrisnya adalah choked, yang mana dia udah tepat ya teman-teman, pas banget. Bahasa Inggris yang kita butuhkan memang choked untuk bilang tersedak. Oke, untuk contoh kalimatnya teman-teman bisa bilang seperti I choked on my food or water gitu ya. Jadi aku kesedak makanan atau minumanku. Oke, untuk yang selanjutnya ada kesandung. Kita coba lihat di Google Translate ya teman-teman. Kalau kesandung itu bahasa Inggrisnya apa? Kesandung. Oke. Kalau di sini kesandung itu bahasa Inggrisnya adalah stumble. Nah, tapi kayak kurang tepat ya teman-teman kalau stumble karena dia itu juga bisa berarti terbentur dan juga yang lainnya. Jadi yang benar apa nih Sis Hana? Nah, yang benar adalah teman-teman bisa ngomong tripped over something. Nah, contoh kalimatnya adalah suddenly I tripped over something this morning. Nah, untuk artinya adalah tiba-tiba aku kesandung sesuatu pagi ini. Next, untuk selanjutnya ada masuk angin teman-teman. Kita coba lihat di dalam Google Translate masuk angin itu bahasa Inggrisnya apa? Masuk angin. Oke.
Masuk angin kalau dalam Google Translate have a cold, teman-teman. Oke, jadi bukan enter wind ya, teman-teman. Kita bisa bilang have a cold atau cold aja juga boleh. Oke, dua-duanya berarti masuk angin. Nah, untuk contohnya bisa seperti ini, teman-teman. Sorry, I got colds this morning. I cannot attend the meeting. Atau, sorry, I'm feeling under the weather so that I cannot attend the meeting. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ngomong cold atau under the weather. Kalau under the weather itu artinya adalah gak enak badan ya, teman-teman. Nah, kita udah bedah 6 kosakata bahasa Indonesia yang sulit nih, teman-teman. Sebelum kita lanjut ngebedah satu persatu, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, teman-teman, biar teman-teman nggak ketinggalan video seputar bahasa Inggris yang menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba cek baper dalam Google Translate itu apa ya bahasa Inggrisnya. Baper. Oke. Nah, kalau di sini baper itu emosional ya, teman-teman. Sedangkan kalau emosional itu konteksnya bisa secara umum ya, yang mana emosi itu ada macam-macam. Ada gampang nangis, gampang marah, ya, gampang suka, atau yang lainnya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah easily caught up in emotion. Nah, untuk contoh kalimatnya bisa seperti she easily caught up in emotion whenever someone criticize her work. Nah, jadi dia gampang baper ketika seseorang mengkritik tentang kinerja dia. Oke, untuk selanjutnya ada bucin. Kita coba cek ya, teman-teman, di Google Translate. Bucin. Nah, dalam Google Translate ternyata bucin gak ada bahasa Inggrisnya ya, teman-teman. Sedangkan yang lebih cocok untuk menyampaikan bucin kita bisa bilang blinded in love. Artinya seperti dibutakan oleh cinta. Oke? Nah, untuk contoh kalimatnya teman-teman bisa bilang seperti I can't believe that you totally blinded by love. Ya, aku nggak nyangka banget kalau kamu sebucin ini gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek salting ya, teman-teman. Salting. Oke. Nah, di sini di Google Translate bilangnya kalau salting itu adalah salty. Padahal salty itu artinya kan sebel ya, atau jengkel. Nah, sedangkan salting itu salah tingkah ya. Jadi kurang tepat ya, teman-teman. Terus yang benar apa sih? Yang benar adalah feeling awkward. Contoh kalimatnya seperti every time she talks to him, she's getting blushing and feeling awkward ya. Ketika dia mulai ngomong sama si cowok ini, dia mulai memerah dan juga salting. Oke, selanjutnya ada garing, teman-teman. Garing ini jokes yang gak lucu ya. Coba kita lihat di Google Translate, dia bahasa Inggrisnya apa. Nah, kalau di sini garing adalah crisp ya, teman-teman. Yang mana crisp di sini artinya ya memang garing sih, tapi yang gurih gitu ya, teman-teman. Bukan garing yang jokes nggak lucu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang lebih tepatnya garing adalah so dry. Nah, contohnya bisa seperti his humor is so dry. I never know whether to laugh or not. Ya, jadi artinya seperti humornya tuh garing banget. Aku sampai bingung mau ketawa nggak ya, gitu. Nah, itu dia 10 kosakata bahasa Indonesia yang sulit diterjemahkan kalau kita langsung terjemahkan ke Google Translate ya. Jadi untuk menerjemahkannya, teman-teman bisa menggabungkannya dalam sebuah frasa terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk next video kira-kira kosakata bahasa Indonesia sulit apa lagi ya yang bakal kita bahas? Kalau teman-teman mau request, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, so thank you so much for watching. See you in another video and bye!